Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hesti Amanda Putri dan teman saya Adela Aziza. Di sini kami ingin menjelaskan tentang teori sebab-sebab kejahatan. Jadi sebelum kita membahas tentang teori sebab-sebab kejahatan, saya akan menjelaskan tentang kriminologi. Jadi apa sih kriminologi itu? Jadi kriminologi ini berasal dari bahasa Latin yang krimen yang artinya kejahatan dan logos berarti ilmu pengetahuan. Jadi kriminologi ini adalah ilmu yang mempelajari tentang kejahatan. Menurut Esti, kejahatan itu apa sih? Kejahatan adalah sebagai perilaku pelanggaran atau hukum akibat seseorang dapat dijerat hukuman. Kejahatan itu terjadi ketika seseorang melanggar hukum baik secara langsung maupun tidak langsung, atau bentuk kelalaian yang dapat akibat pada hukuman. Jadi ada loh manfaat dari belajar kriminologi ini sendiri. Jadi kalau kita mempelajari kriminologi ini, kita itu bisa mengetahui sebab seseorang melakukan kejahatan. Nah, memperoleh pemahaman yang lebih baik terhadap penyimpangan norma-norma dan nilai, serta perilaku yang merugikan masyarakat, dan mendapatkan pemahaman mengenai reaksi sosial atas penyimpangan tersebut. Ya, jadi belajar kriminologi itu penting juga sih, karena biar kita bisa tahu kenapa orang itu melakukan kejahatan. Kan nggak mungkin orang misalkan dari lahir tuh udah jahat gitu kan, nggak mungkin ya. Jadi mungkin ada sebab-sebab mengapa mereka melakukan kejahatan, jadi kita pelajarin itu. Kejahatan dalam segala usia, termasuk remaja dan anak-anak dalam dasawarsa lalu, belum menjadi masalah yang terlalu serius untuk dipikirkan, baik oleh pemerintah, ahli kriminologi, penegak hukum, praktisi sosial maupun masyarakat umumnya. Perilaku jahat anak-anak dan remaja merupakan gejala sakit atau patologis secara sosial pada anak-anak yang disebabkan oleh salah satu bentuk pengabaian sosial, sehingga mereka itu mengembangkan bentuk tingkah laku yang menyimpang. Pengaruh sosial dan kultural memainkan peran yang besar dalam pembentukan atau pengkondisian tingkah laku kriminal anak-anak dan remaja. Perilaku anak-anak dan remaja ini menunjukkan tanda-tanda kurang atau tidak adanya konformitas terhadap norma-norma sosial. Ya, jadi di kejahatan remaja ini bisa jadi ditimbulkan dari bisa jadi dia diabaikan dari keluarganya, dari lingkungannya. Itu yang membuat dia jadi nakal dan jadi melakukan kejahatan. Jadi anak-anak atau remaja yang melakukan kejahatan itu pada umumnya mereka itu kurang punya kayak kontrol diri dalam dirinya, atau dia malah menyalahgunakan kontrol diri dalam dirinya. Jadi dia itu suka menegakkan standar tingkah lakunya sendiri. Misalkan hal yang dianggap dia itu benar, padahal nyatanya di masyarakat itu salah. Jadi pada umumnya anak-anak atau remaja itu egoistis, suka sekali menyalahgunakan dan melebih-lebihkan dirinya gitu. Ada beberapa motif yang mendorong anak-anak dan remaja ini melakukan tindak kejahatan itu. Yang pertama itu untuk memuaskan kecenderungan keserakahan. Misalkan ada nih remaja yang bisa dibilang dia serakah atau gak bisa puas sama hal apa yang dimilikinya, jadi itu mendorong dia melakukan tindak kejahatan. Juga ada kejahatan anak atau remaja itu karena dorongan dia agresif, dorongan agresivitas dari dorongan seksual.
Jadi bisa jadi dia melakukan kejahatan seperti pemerkosaan atau yang lain-lainnya. Juga ada motif yang mendorong mereka melakukan kejahatan itu salah asuh atau salah didik dari orang tua. Itu sih yang membuat anak menjadi jahat atau jadi nakal. Pelaku kejahatan atau perilaku jahat di masyarakat tidak hanya dilakukan oleh masyarakat yang sudah dewasa, tetapi juga dilakukan oleh anggota masyarakat yang masih di bawah umur atau anak-anak, yang biasa kita sebut sebagai kejahatan anak atau perilaku jahat anak. Fakta menunjukkan bahwa semua tipe kejahatan anak itu semakin bertambah jumlahnya dengan semakin lajunya perkembangan industrialisasi dan urbanisasi. Kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak pada intinya merupakan produk dari kondisi masyarakatnya dengan segala pergolakan sosial yang ada di dalamnya. Kejahatan anak ini disebut sebagai salah satu penyakit masyarakat atau penyakit sosial. Penyakit sosial atau penyakit masyarakat adalah segala bentuk tingkah laku yang dianggap tidak sesuai dengan melanggar norma-norma umum, adat istiadat, hukum formal, atau tidak bisa diintegrasikan dalam pola tingkah laku umum. Ya, jadi pelaku kejahatan itu bukan hanya dilakukan orang dewasa ya, karena anak-anak zaman sekarang juga banyak yang melakukan kejahatan. Itu bisa disebabkan dari lingkungannya atau dari pola asuh atau pertemanan, dari didikan orang tua, didikan keluarga. Jadi kejahatan yang ditimbulkan oleh anak itu merupakan kayak produk dari kondisi masyarakat dan lingkungannya itu. Jadi kejahatan anak itu bisa dibilang sebuah penyakit sosial. Jadi penyakit sosial itu seperti melanggar norma-norma umum atau melanggar adat istiadat, ya gitu. Nah, dari pengertian kejahatan tadi kita akan memberikan contoh-contoh kasus kejahatan yang akan kami tampilkan videonya. Aksi kejahatan jalanan sekelompok remaja yang sering dinamai kelitih kembali memakan korban. Kali ini pemuda berusia 18 tahun yang merupakan anak seorang anggota DPRD di Kebumen, Jawa Tengah menjadi korbannya. Korban yang tengah mencari makan sahur bersama teman-temannya bertemu dan diprovokasi oleh sekelompok pemuda lain. Korban pun terkena sabetan pelaku hingga mengalami luka di bagian kepala. Naas, korban meninggal dunia saat mendapatkan perawatan di rumah sakit. Motor yang pertama dari kelompok korban tidak sempat terkena pukulan benda tajam yang dimiliki oleh kelompok pelaku sehingga lolos. Nah, korban berada di motor kedua, posisi dibonceng di belakang. Karena yang memonceng mengelak, kena ke mukanya korban, sehingga korban mengalami luka di mukanya akibat kekerasan benda tajam yang diduga berdasarkan keterangan para saksi itu menggunakan gear dan menggunakan tali. Bukan pertama kali ini saja kejahatan jalanan sekelompok remaja di Yogyakarta atau kelitih menyebabkan korban jiwa. Berdasarkan catatan Jogja Police Watch, ada 5 korban tewas akibat aksi gerombolan kelitih di Yogyakarta
selama 5 tahun belakangan. Korban seluruhnya masih remaja dan tewas karena dikeroyok dan diserang dengan senjata tajam di jalanan. Beberapa pelaku penyerangan pun berhasil ditangkap polisi dan telah diadili. Kini polisi terus mengejar pelaku yang menewaskan anak anggota DPRD Kebumen. Beberapa barang bukti dan keterangan saksi sudah dikantongi oleh polisi. Tim Liputan Kompas TV. Jadi sebelum kita membahas teori-teori sebab-sebab kejahatan, saya akan menjelaskan sedikit tentang mazhab-mazhab kriminologi. Di sini kita membahas dua mazhab kriminologi. Yang pertama itu mazhab positif Italia, dan yang kedua itu mazhab lingkungan. Di dalam mazhab positif Italia ini ada mazhab Lombroso, mazhab Ferri, dan juga mazhab Garofalo. Di dalam mazhab Lombroso ini ada pengaruh dari Auguste Comte dari aliran positivisme, dan juga ada dari Darwin, itu dari teori evolusi. Jadi di dalam mazhab Lombroso ini, kejahatan itu adalah perbuatan yang melanggar hukum alam. Dan ada ajaran di dalam mazhab Lombroso ini, penjahat itu mewakili suatu tipe keanehan atau keganjilan fisik jika dibandingkan dengan orang normal pada umumnya. Ada teori di dalam mazhab Lombroso ini, yaitu adalah born criminal. Born criminal ini penjahat yang dilahirkan. Penjahat merupakan suatu bentuk yang lebih rendah dalam kehidupan, lebih mendekati nenek moyang mereka dari segi sifat dan watak. Penjahat adalah orang yang memiliki bakat jahat, di mana bakat jahat tersebut diperoleh karena kelahiran atau diwariskan oleh nenek moyang mereka. Jadi bakat jahat itu nggak bisa diubah. Karena jika seseorang dilahirkan dari seorang penjahat, seperti nenek moyangnya itu seorang penjahat, maka dia dibesarkan mungkin dengan cara seperti penjahat juga, jadi dia kayak jadi orang jahat. Ada kelebihan di mazhab Lombroso ini itu dia sebagai fondasi adanya penelitian empiris tentang kejahatan yang berdampak pada kriminolog selanjutnya. Lalu yang kedua itu ada mazhab Ferri. Mazhab Ferri ini dipengaruhi oleh mazhab Lombroso. Di dalam mazhab Ferri ini ada teori ada hubungan atau pengaruh dari faktor-faktor fisik seperti ras, geografis, dan lain-lainnya, dan faktor usia seperti umur, jenis kelamin, dan juga psikologisnya. Lalu di mazhab Ferri ini ada 6 kelompok penjahat. Yaitu yang pertama yang tadi yang born kriminal, yang kedua ada insan kriminal. Insan kriminal ini karena sakit mental atau sakit jiwa. Lalu yang ketiga itu ada passion kriminal. Passion kriminal ini karena problem mental atau keadaan emosional yang akut. Lalu yang keempat ini ada occasional kriminal. Jadi kejahatan sebagai produk dari kondisi sosial dan keluarga, lebih dari problem fisik atau mental yang abnormal dan normal. Yang kelima ini ada habit kriminal, yaitu karena kebiasaan-kebiasaan dari lingkungannya dia menjadi kriminal. Lalu yang terakhir itu ada involuntary kriminal, itu kejahatannya disengaja. Ini ada mazhab Garofalo. Pengaruh Lombroso atau khususnya dalam hal positifisiknya menelusuri akar tingkah laku kejahatan pada kesamaan psikologis yang disebut sebagai moral anomalies atau keganjilan moral. Kejahatan alamiah atau natural crimes ditemukan di dalam seluruh masyarakat.
anomali fisik atau moral dapat ditransmisikan melalui keturunan. Yang kedua ada mazhab lingkungan. Masyarakat mempunyai penjahat sesuai dengan jasa masyarakat itu sendiri, muncul sebagai reaksi dari mazhab Lombroso mengkaji kejahatan secara ilmiah dari aspek sosiologi atau sosiologi kriminal. Jadi teori-teori sebab kejahatan ini atau yang biasa disebut sosiokultural ini dipelopori oleh mazhab lingkungan. Di teori ini objek utamanya adalah mempelajari hubungan antara masyarakat dengan anggotanya. Sepanjang hubungan tersebut menimbulkan kejahatan. Lalu secara umum setiap masyarakat memiliki tipe kejahatan dan penjahat sesuai dengan budayanya, moral, struktur, dan politik dan ekonominya. Teori-teori sebab kejahatan atau sosiokultural. Apa yang dimaksud sosiokultural? Istilah tersebut berarti suatu proses yang menghubungkan antara manusia dan kebudayaan yang ada di tempat tinggalnya. Proses ini menyangkut aturan mengenai tingkah laku, seperti norma sosial dan ajaran budaya. Mengenal sosiokultural. Sosiokultural juga diidentifikasikan sebagai gagasan-gagasan, kebiasaan, keterampilan, seni, dan alat yang memberi ciri pada sekelompok orang pada waktu tertentu. Di dalamnya juga mengatur tingkah laku seseorang dalam kelompok atau membuat seseorang sensitif terhadap status. Unsur sosiokultural juga membantu seseorang mengetahui apa yang diharapkan orang lain terhadap dirinya, serta apa yang akan terjadi jika tidak memenuhi harapan-harapan mereka. Sosiokultural membantu seseorang untuk mengetahui peran sebagai individu dan tanggung jawab dirinya terhadap kelompok. Nah, kalau sosiologi kriminal, cabang sosiologi yang mempelajari keterkaitan antara aspek-aspek sosial yang menyangkut jaringan hubungan antar manusia dan perilaku melanggar budaya, nilai dan norma sosial yang merugikan pihak lain atau melahirkan penderitaan pada pihak lain. Atas perbuatannya, pelaku dapat dan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pengertian kriminalitas atau tindak kriminal. Segala sesuatu yang melanggar hukum atau sebuah tindak kejahatan. Bagi Bonger, kejahatan adalah salah satu jenis gejala sosial, yaitu kelakuan yang asosial dan amoral yang tidak dikehendaki oleh kelompok pergaulan dan secara sadar ditentang oleh pemerintah. Tipe-tipe kejahatan di Indonesia sangat beragam loh. Ada juga karena kejiwaan yang terganggu, beban ekonomi menghimpit kehidupan, suatu mata pencaharian, atau kebutuhan mempertahankan hidup. Ada juga loh ini kejahatan yang berasal dari seseorang yang mempunyai hutang piutang. Kayak dia harus membayar hutang hutang, tapi dia nggak punya uang, jadi dia melakukan kejahatan kayak mencuri. Pokoknya dia menghalalkan segala cara untuk bisa membayar hutangnya gitu loh. Terus ada juga pengangguran dan kebodohan hukum. Yaudah ya, nanti dipotong aja. Gak apa. Sosiologi kriminalitas ini secara material mengkaji realitas sosial yang berkenaan dengan bentuk kejahatan, pelaku kejahatan, akibat kejahatan, sebab musabab kejahatan, dan penanganan kejahatan oleh penegak hukum, dan bentuk hukuman kejahatan serta hal-hal yang berhubungan dengan reaksi sosial terhadap kejahatan. Secara sosiologis, kejahatan adalah perilakuan manusia yang diciptakan oleh sebagian masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang atau berkaitan dengan politik, ekonomi, sosial, dinamika secara dan situasi kondisi yang melandasinya. Dari sudut pandang hukum, kejahatan adalah setiap tingkah laku yang melanggar hukum. Yang tidak melanggar hukum pidana tidak tergolong kejahatan, dianggap sebagai perbuatan melanggar norma sosial.
Dari sudut pandang masyarakat, kejahatan adalah setiap perbuatan yang melanggar norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat atau adat istiadat. Nah, kejahatan digolongkan dalam 3 aspek, yaitu ada aspek yuridis. Aspek yuridis kejahatan yang sudah ditentukan dalam undang-undang bahwa perbuatan tertentu dianggap sebagai kejahatan. Yang kedua ada aspek sosiologis, bertitik tolak bahwa manusia sebagai makhluk yang bermasyarakat perlu dijaga dari setiap perbuatan masyarakat yang menyimpang dari nilai-nilai kehidupan yang dijunjung di masyarakat. Yang ketiga aspek psikologis, manifestasi dari kejiwaan atau tingkah laku yang bertentangan dengan norma perilaku pelaku dan reaksi masyarakat terhadap kejahatan dan penjahat. Nah, di dalam sosiokultural atau sosiologi kriminal ada teori kultur deviance teori. Nah, apa sih teori kultur deviance itu? Jadi kultur deviance teori ini atau biasa disebut dengan teori penyimpangan budaya. Jadi deviance itu tuh artinya menyimpang. Jadi menyimpang dari budayanya. Jadi konsep deviance ini sendiri ditetapkan pada perbuatan non kriminal yang dipandang kelompok itu sebagai aneh atau tidak biasa. Contohnya adalah gaya hidup masyarakat Amis di Amerika Serikat. Lalu selanjutnya adalah perbuatan kriminal, yaitu perbuatan yang oleh masyarakat itu dilarang. Jadi teori ini memandang masyarakat terdiri dari kelompok dan subkelompok yang berbeda, masing-masing dengan standar atau ukuran benar dan salahnya sendiri. Di teori ini tuh tingkah laku yang mungkin di masyarakat itu dianggap normal, tapi mungkin dari kelompok lain itu dianggap menyimpang dari yang ada. Teori ini juga memandang kejahatan sebagai perangkat nilai-nilai yang khas pada kelas bawah. Teori ini menempatkan penyebab kejahatan pada ketidakberuntungan posisi orang di kelas bawah atau strata bawah dalam satu masyarakat yang berbasiskan kelas. Jadi di dalam teori kultur deviance teori ini tuh ada 3 teori lagi. Yang pertama itu ada social disorganization theory. Jadi di dalam teori social disorganization theory ini mengkaji lingkungan dan orang-orang yang ada di dalamnya. Teori ini tuh terfokus pada kejahatan yang ditransmisikan. Lalu menurut Shaw dan McKay, yaitu adalah faktor penentu suatu delinquent. Apa sih delinquent itu? Delinquent itu kayak kenakalan. Jadi menurut Shaw dan McKay tadi itu, faktor penentu kenakalan itu bukan karena elastisitas, melainkan posisi kelompok dalam penyebaran status ekonomi dan nilai-nilai budaya. Namun di teori ini ada beberapa kritik dari para ahli. Yang pertama adalah teori ini tuh terlalu bergantung pada data resmi yang mungkin mencerminkan ketidaksukaan aparat atau penegak hukum terhadap lingkungan yang kumuh. Lalu yang kedua, teori ini tuh terfokus pada bagaimana pola-pola kejahatan ditransmisikan, bukan bagaimana ia dimulai pertama kali atau asal muasalnya. Jadi teori ini tuh terlalu fokus pada bagaimana perpindahan kejahatan itu, bukan gimana kejahatan itu lahir dengan asal mulanya gimana. Yang ketiga, teori ini tuh tidak dapat menerangkan delikuensi atau kenakalan itu sendiri bisa berhenti dan tidak menjadi kejahatan begitu mereka beranjak besar. Jadi teori ini tuh menjelaskan tentang kenapa kenakalan itu bisa berhenti. Tapi di teori ini tuh nggak menjelaskan kenapa ketika kita sudah beranjak besar itu tuh bukan menjadi suatu kejahatan. Dan yang terakhir, teori itu nggak menerangkan kejahatan di kalangan kelas menengah, cuman di kalangan bawah. Lalu teori yang kedua itu ada kultur konflik teori. Di
teori ini sendiri itu tokohnya adalah Thorsten Selin. Di teori kultur konflik teori ini ada conduct norm, atau itu kayak aturan yang merefleksikan sikap dari kelompok masing-masing diri yang kita miliki. Jadi tujuannya adalah untuk mendefinisikan apa yang dianggap sebagai tingkah laku yang pantas atau normal, dan apa yang dianggap tingkah laku yang tidak pantas atau abnormal. Jadi setiap kelompok itu memiliki norma atau aturan atau conduct norm sendiri, dan terkadang itu bertentangan dengan kelompok lain. Ada beberapa kelompok yang dia itu belajar tentang aturan tentang tingkah laku yang berbeda, yang hal tersebut berbenturan dengan aturan konvensional kelas menengah. Jadi di teori ini tuh menjelaskan bahwa kejahatan terjadi karena adanya perbedaan aturan tingkah laku itu sendiri. Jadi di teori ini tuh menjelaskan tentang kejahatan yang terjadi karena perbedaan aturan dari kelompok satu dan kelompok lainnya. Itu yang membuat mereka itu ada muncul kejahatan itu sendiri. Nah, di teori ini tuh ada konflik yang terjadi. Konflik ini tuh dibagi menjadi dua, yaitu konflik primer dan sekunder. Konflik primer ini norma-norma dari dua budaya yang berbeda, saling bersinggungan dan bertentangan. Sebabnya adalah karena area yang berdekatan, satu anggota kelompok berpindah ke kelompok budaya yang lain. Lalu yang konflik sekunder ini dalam suatu kelompok budaya berkembang menjadi beberapa budaya yang berbeda, dan masing-masing mempunyai conduct norm atau aturan yang berbeda juga. Lalu yang terakhir, yang ketiga ini ada differential association theory. Teori ini tuh lahir karena dia dipengaruhi oleh teori ekologis dan teori konflik budaya. Di teori ini sendiri tuh perilaku kriminal itu adalah perilaku yang dapat dipelajari di dalam lingkungan sosial. Jadi orang belajar kejahatan karena adanya hubungan dengan nilai dan sikap antisosial serta tingkah laku kriminal. Atau dengan kata lain, proses belajar tingkah laku kriminal melalui interaksi sosial. Jadi rasio seseorang dalam memandang suatu perbuatan atau perilaku akan menentukan dia untuk memilih jalan hidupnya. Dan di teori differential association theory ini juga menjelaskan proses belajar tingkah laku kriminal melalui interaksi sosial itu sendiri. Nah, saya akan meneruskan tentang differential association theory. Teori ini mampu menjelaskan bagaimana seorang karena adanya melalui proses belajar menjadi jahat. Teori ini berlandaskan kepada fakta dan bersifat rasional. Perbedaan asosiasi cenderung membentuk perbedaan kepribadian manusia yang berbeda dalam pergaulan kelompok. Tumbuhnya seorang dalam pergaulan kelompok yang melakukan pelanggaran hukum adalah karena individu yang bersangkutan menyetujui pola perilaku yang melanggar hukum dibandingkan dari pola perilaku lain yang normal. Jadi selanjutnya itu ada teori ekologis. Teori ekologis ini yang menyebabkan mereka menjadi jahat atau menjadi penjahat itu adalah karena lingkungan itu sendiri. Nah, teori ekologis menjadikan mobilitas penduduk, kepadatan penduduk, rumah kumuh, urbanisasi, dan daerah terjadinya kejahatan sebagai variabel penyebab timbulnya kejahatan. Teori ekologis ini beranggapan konflik sosial disebabkan oleh tingkat kepadatan penduduk pada suatu daerah tertentu. Mobilitas penduduk karena berkembangnya sarana dan prasarana transportasi akan mempermudah penduduk berpindah dari suatu daerah ke daerah yang lain dengan mudah. Sehingga hal tersebut juga akan membawa penjahat ke suatu tempat tertentu yang kemudian membuat orang lain menirukan kejahatan tersebut. Teori ekologis berpendapat kejahatan dipengaruhi adanya urbanisasi, kepadatan penduduk yang berimbas pada persaingan hidup yang ketat sehingga berpotensi menimbulkan kejahatan di kota tersebut. Daerah permukiman yang kumuh dinilai berpotensi menjadi
penyebab kejahatan. Jadi di teori ekologis ini tuh kayak kejahatan itu lahir atau timbul itu karena lingkungannya, mungkin karena padatnya penduduk itu.